Jadi Undang-Undang 1945 ini bersifat mengikat setiap warga negaranya, dan di dalam Undang-Undang 1945 ini berisi tentang norma dan ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi sumber hukum bagi Undang-Undang 1945 ini adalah peraturan perundang-undangan, dan juga Undang-Undang 1945 ini adalah hukum yang tertinggi dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya itu Undang-Undang 1945 itu dibentuk oleh BPUPKI pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Jadi Undang-Undang 1945 ini pun ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi, lalu Undang-Undang 1945 ini diamandemen oleh MPR karena tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, MPR itu adalah lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Ada yang tahu nggak kepanjangan MPR itu apa? Siapa yang tahu kepanjangan MPR itu apa? Jadi, MPR lah yang mengamandemen dan menetapkan Undang-Undang 1945 tadi. Jadi di sini ada kata-kata untuk merubah Undang-Undang 1945. Di mana kata cara pertama itu MPR itu melaksanakan itu berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persyaratan utamanya itu harus dihadiri oleh 2 atau 3 dari anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya itu 50% atau 50% tambah 1 anggota yang hadir di saat rapat perubahan perundang-undangan dan berikut. Jadi dalam mengubah Undang-Undang 1945 ini terdapat kesepakatan dasar yang harus dilakukan. Yang pertama itu tidak mengubah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal nggak pembukaan Undang-Undang 1945? Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal tidak? Bagaimana ini tidak ada hafal? Silahkan, Wak. Iya, silahkan. Boleh berdiri. Oke. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang sejahtera dan berbahagia, sedangkan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menuju gerbang kemerdekaan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang meliputi negara bangsa Indonesia dan cuma kayak gitu lah. Oke. Oke, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa diubah, akan tetapi tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Jadi yang kedua itu adalah tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah isi dari Undang-Undang 1945 itu tidak boleh yang bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu bertujuan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang 1945 itu membuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal tersebut. Lalu melakukan perubahannya itu dengan cara adendum. Baiklah, perubahan Undang-Undang Dasar ini, usul perubahannya itu bisa diajukan oleh sekurang-kurangnya itu 1 atau
itu tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi sidang MPR itu dihadiri itu sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari anggota MPR. Dan putusannya itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% anggota dari seluruh anggota MPR. Baiklah, di sini ada ketetapan MPR. Yang dimaksud ketetapan MPR itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yang pertama itu adalah ketetapan MPRS, yang kedua adalah ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR Republik Indonesia pada nomor 1 MPR tahun 2003. Selanjutnya ada undang-undang dan perpu. Jadi rencana perundang-undangan ini dapat diusulkan oleh DPR ataupun Presiden. Dan Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu itu kepada DPR. Jadi di sini terdapat proses pembuatan undang-undang itu apabila diusulkan oleh DPR. Yang pertama itu DPR itu mengajukan rancangan undang-undang itu secara tertulis kepada Presiden. Lalu Presiden itu menugasi menteri yang terkait untuk membahas rancangan undang-undang tersebut kepada DPR. Lalu apabila setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU itu akan disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang yang tetap. Selanjutnya di sini adalah pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang itu diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama itu DPD itu mengajukan rancangan undang-undangnya secara tertulis kepada Presiden. Jadi dia akan memberikan rancangan undang-undang itu secara tertulis kepada Presiden secara langsung. Lalu DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD tersebut melalui alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPR. Lalu DPR mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada Presiden secara tertulis. Lalu Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang tersebut kepada DPR. Dan selanjutnya itu, jika sudah disetujui oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut akan ditetapkan sebagai undang-undang tetap. Nah, lalu di sini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang dimana peraturan perundang-undangan ini akan dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi bahwa Presiden itu berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Jadi undang-undang ini akan dibuat apabila keadaan negara itu sedang genting. Selanjutnya itu Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR di dalam masa persidangan berikutnya. Lalu apabila Perpu itu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu itu harus dicabut dan tidak boleh dilanjutkan. Yang selanjutnya, apabila Perpu mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang tetap. Nah, selanjutnya undang-undang dan Perpu. Jadi undang-undang ini adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR melalui persetujuan Presiden. Lalu peraturan Perpu tadi adalah peraturan yang diterapkan oleh Presiden apabila keadaannya sedang terpaksa dan tidak genting. Lalu di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun kekuasaan itu harus dengan persetujuan Presiden. Baiklah, sekian materi dari Ibu, dan sekarang Ibu akan membentuk dua kelompok di antara kalian semua. Baiklah, yang di sebelah sini adalah kelompok 1 dan di sebelah sini adalah kelompok 2. Jadi di sini Ibu akan
Dasar 1945. Nah, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan oleh MPR, yang mana berdasarkan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dua persyaratan utama. Yang pertama, harus dihadiri 2/3 anggota MPR, dan yang kedua disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu orang anggota yang hadir. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat yang jawab. Jadi jawabannya benar. Jadi undang-undang itu dapat dilakukan perubahan apabila ada 2/3 anggota MPR yang mendiskusikannya dan disetujui oleh 50 tambah 1 dari keseluruhan anggota MPR. Jadi selanjutnya kelompok 2 silakan. Siapa perwakilannya? Baik, silakan Asian. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, bagaimana proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang pertama DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh